Isaac Newton lahir prematur pada tanggal 25 Desember 1642 di Wolfsburg, Lincolnshire, Inggris. Pada usia 19 tahun, Newton mendaftar di Trinity College, Cambridge, di mana ia mengembangkan minatnya pada matematika dan filsafat alam. Ia mempelajari karya ilmuwan dan matematikawan terkemuka seperti René Descartes, Galileo, dan Johannes, meletakkan dasar bagi penemuannya di masa depan. Pada tahun 1665, wabah besar memaksa Universitas Cambridge ditutup, dan Newton kembali ke tanah milik keluarganya di Lincolnshire. Selama periode isolasi diri ini, yang sekarang dikenal sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Ajaib, ia membuat penemuan-penemuan inovatif dalam kalkulus, optik, dan hukum gerak. Pada tahun 1667, Newton kembali ke Cambridge dan terpilih sebagai anggota Trinity College. Selama tahun-tahun berikutnya, ia terus mengerjakan teori eksperimennya sehingga menerbitkan karyanya yang paling penting, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Prinsip Matematika Filsafat Alam, pada tahun 1687. Karya besar ini memaparkan hukum gerak dan gravitasi universal yang menjelaskan gerak benda-benda baik di bumi maupun di langit. Karya Newton merevolusi pemikiran ilmiah, memberinya pengakuan dan pengakuan internasional. Ia terpilih sebagai anggota Royal Society pada tahun 1672 dan menjabat sebagai presidennya pada tahun 1703 hingga 1727. Ia juga ditunjuk sebagai pengawas dan kemudian Master Royal Mint, di mana ia menerapkan langkah-langkah untuk memerangi pemalsuan dan menstabilkan mata uang Inggris. Terlepas dari pencapaiannya yang luar biasa, Newton dikenal karena sifatnya yang tertutup dan sering mengalami paranoia dan depresi yang intens. Isaac Newton meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1727 di Kensington, London, meninggalkan warisan yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dan meletakkan dasar bagi fisika dan matematika modern. 3 hukum gerak Isaac Newton adalah prinsip dasar mekanika klasik. Hukum pertama Newton juga dikenal sebagai hukum inersia, menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Dengan kata lain, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya kecuali jika ada gaya eksternal yang memengaruhinya. Ini merupakan dasar dari konsep inersia. Sebagai contoh, jika Anda sedang naik mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan, Anda merasa seperti tidak bergerak jika tidak ada gangguan eksternal, karena Anda dan mobil tersebut bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang konstan. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dinyatakan dalam rumus F sama dengan ma, di mana F adalah gaya yang diberikan pada benda, m adalah massa benda, dan a adalah percepatan yang dialami benda tersebut. Ini berarti semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula percepatannya, dan semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya untuk gaya yang sama. Dengan kata lain, untuk memberikan percepatan yang sama pada dua benda dengan massa yang berbeda, gaya yang diberikan pada benda yang lebih berat harus lebih besar daripada benda yang lebih ringan. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Dengan kata lain, jika suatu objek memberikan gaya pada objek lain, objek kedua akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah pada objek pertama. Misalnya, ketika Anda mendorong dinding, tangan Anda memberikan gaya pada dinding, dan dinding memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah pada tangan Anda. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keberagaman dan kebingungan dari suatu hal. Lari-lari, ada zombie, ada zombie, ada zombie.